Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di materi perkuliahan pertemuan 3 ya di dalam perkuliahan Arsitektur Nusantara ya. Silakan disimak ya dan dipelajari dengan baik. Ya, di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah arsitektur ya, terutama sejarah arsitektur Nusantara ini ya. Namun sebelumnya saya akan membahas secara global mengenai perkembangan sejarah arsitektur di dunia ya, sekedar untuk mereview kembali bagaimana perkembangan sejarah arsitektur ya secara keseluruhan ya. Kemudian baru kita fokus kepada perkembangan sejarah arsitektur di Indonesia ya, yang tentunya merupakan dasar dari pembentukan lahirnya arsitektur Nusantara. Perkembangan sejarah arsitektur dunia muncul seiring berkembangnya peradaban manusia ya pada masa prehistori ya, di mana pada masa tersebut ya manusia primitif menemukan alat sederhana ya untuk membangun ya pada zaman Paleolitik, Neolitik dan juga Metal Age ya, di mana pada masa tersebut muncul alat yang terbuat dari batu dan juga metal ya. Kemudian seiring berkembangnya peradaban ya muncul tulisan-tulisan yang diciptakan oleh manusia primitif pada masa tersebut ya, muncul peradaban yang lebih berkembang ya dengan membentuk suatu bangunan ya. Pada masa Ancient Age, kemudian Middle Age, Modern Age dan Contemporary Period ya. Pada masa Ancient Age sendiri ya kita lihat seperti bentukan-bentukan pada masa kekuasaan Roma ya. Kemudian di Middle Age sendiri ya bentukan-bentukan pada era peradaban Eropa ya. Kemudian di Modern Age sendiri ya pada masa Renaissance, dan kontemporer sendiri ya sampai saat ini masih mengusung gaya-gaya modern ya dengan teknologi-teknologi yang masih dikembangkan. Perkembangan sejarah arsitektur di dunia ini juga tentunya berlaku di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman prehistori ya ditemukan, salah satunya adalah painted murals di Gua Kalimantan ya. Kemudian di zaman megalitik juga ditemukan salah satu wujud peninggalan bersejarah, yaitu situs Gunung Padang di Cianjur. Kemudian pada masa traditional age ya dengan berbagai macam akulturasi budaya pada masa tersebut ya, seperti Borobudur Temple, Majapahit Temple dan juga rumah-rumah adat di daerah-daerah ya. Kemudian pada era kolonial ya dengan bangunan bergaya kolonial, dan juga era modern saat ini ya yang menampilkan bentukan-bentukan arsitektur masa kini ya dengan teknologi-teknologi yang semakin berkembang ya. Kemudian dari perjalanan perkembangan arsitektur Indonesia ini memunculkan suatu filsafat baru ya yang kita kenal sebagai arsitektur Nusantara. Perjalanan dari perkembangan sejarah arsitektur Indonesia ini yang dimulai dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi ya, yang dikenal dengan arsitektur vernakular ya, di mana arsitektur vernakular ini merupakan suatu variasi tradisi arsitektur tradisional dengan konteks lokal ya, itu konteks daerah. Nah, kemudian arsitektur vernakular ini ya terlihat dari berbagai macam ragam bentuk atap, jadi setiap daerahnya berbeda-beda ya. Kemudian konstruksi ya, material dan juga tentunya masih dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat setempat. Kemudian di tahun 200 Masehi sampai 1500 Masehi ya muncul bentukan arsitektur dengan kebudayaan serapan dari Hindu-Buddha ya, di mana salah satu contohnya adalah Candi Borobudur ya. Pada masa tersebut terjadi hubungan perdagangan antara Indonesia dan India ya, sehingga mempengaruhi bentukan-bentukan arsitektur pada masa tersebut ya. Kemudian konsep arsitekturnya juga merupakan teknologi-teknologi ya yang memadukan bentukan-bentukan yang berasal dari batu dan juga bata. Kemudian pada tahun 1500 Masehi ya muncul kebudayaan dari Cina dan juga kebudayaan dari ajaran agama Islam ya. Arsitektur Cina sendiri ya
Salah satunya terjadi karena migrasi pedagang Islam ya dari selatan Cina, Arab, India dan juga Persia ya. Pengadopsian teknik-teknik konstruksi terhadap bentukan arsitektur di Indonesia ya terlihat dari elemen-elemen rumah seperti bentukan atap ya, kemudian furnitur dan juga ornamen-ornamen yang terdapat pada fasad bangunan ya. Kemudian biasanya arsitektur peninggalan Cina ini lebih berkelompok ya, seperti di wilayah Pecinan, Jakarta ya. Banyak sekali terlihat bangunan-bangunan arsitektur bergaya arsitektur Cina. Ya, ataupun misalnya di wilayah lain ya, salah satunya di Kelenteng Sampokong ya, di Semarang ya, yang merupakan salah satu unsur akulturasi kebudayaan Cina. Kemudian di arsitektur Islam sendiri ya, hampir sama ya, terjadinya migrasi pedagang ya pada awal abad ke-14 dan juga 15 ya, di mana pada masa tersebut terjadi perkembangan agama Islam yang cukup besar ya, yang mempengaruhi arsitektur vernakular dan juga akulturasi dari arsitektur Hindu-Buddha ya. Nah, kemudian adopsi bentuk arsitektur Islamnya terlihat ya sangat jelas mengadopsi bentukan Timur Tengah dan juga ornamen Eropa ya. Salah satunya contoh dari penyerapan arsitektur Islam tersebut di Masjid Menara Kudus Jepara ya, dengan menaranya yang mengakulturasi budaya-budaya Hindu, kemudian juga dari kubahnya yang berasal dari akulturasi Timur Tengah. Kemudian pada masa tahun 1600 sampai 1950 ya, yang kita kenal sebagai masa-masa era penjajahan ya, di mana terdapat bentukan-bentukan arsitektur ya yang diadopsi dari bentukan-bentukan masa-masa penjajahan ya, yang salah satunya yaitu arsitektur kolonial ya. Arsitektur kolonial ini dimulai dari abad ke-15 ya, pada masa penjajahan Eropa ya, kemudian masa penjajahan Belanda ya, terkenal dengan istilah Lauzuis ya, yaitu rumah tradisional Hindu Jawa yang diubah dengan penggunaan teknik, kemudian material ya yang memakai material batu, besi dan juga penggunaan genteng. Nah, salah satu arsitek yang terkenal pada masa tersebut adalah Wolf Schumacher, Cardil dan Beretti ya. Kemudian arsitektur Indis ya hampir sama dengan arsitektur kolonial ya. Namun di arsitektur Indis ini lebih mengedepankan simbol-simbol kekuasaan, status sosial dan juga kebesaran dari penguasa pada zaman penjajahan. Arsitek yang terkenal pada masa tersebut juga salah satunya adalah Karsten, McLean Pond dan juga Wolf Schumacher ya. Salah satu contohnya bangunannya adalah Benteng Vredenburg Yogyakarta. Kemudian arsitektur Art Deco sendiri ya muncul pada tahun 1920-an ya, dengan penggunaan bentuk dan juga gaya Art Deco ya, yang menampilkan hiasan dan ukiran di fasad bangunannya ya. Salah satu bentukan contoh bangunan arsitekturnya adalah Villa Isola di UPI. Kemudian arsitektur Genki ya, di mana arsitektur Genki ini juga merupakan salah satu bentuk arsitektur ya pada tahun 1950 ya, dengan ciri bentukan atap miring ya, atap pelana miring ya yang berbeda ketinggian ya, atau juga pada fasad bangunan ya dengan kanopi bergelombang ya, dan juga permainan bidang pada fasad bangunan. Kemudian pada tahun 1960 sampai saat ini ya, dimulai dari era demokrasi ya, pada zaman kepemimpinan Soekarno ya, yaitu salah satu contoh bangunannya adalah Masjid Istiqlal Jakarta ya, karya arsitek Silaban ya. Kemudian di era Orde Baru sendiri ya, pada saat tersebut ya muncul tren arsitektur kontemporer dengan penggunaan material mix dari beton, baja dan juga kaca ya. Norma dan bentuk arsitektur Indonesia semakin digaungkan di era Orde Baru ya, dengan berbagai macam teknologi yang digunakan dan juga bentukan bangunan arsitektur yang lebih modern. Perjalanan dari perkembangan arsitektur di Indonesia tersebut ya melahirkan suatu paham baru ya, yang tentunya sebetulnya arsitektur Nusantara ini memang sudah ada dari sejak zaman peradaban Hindu-Buddha ya. Namun saat ini keberadaan dari arsitektur Nusantara ini dikukuhkan menjadi salah satu
jenis arsitektur ya yang harus kita boomingkan ya di dalam bentukan arsitektur Indonesia ya. Jadi frase baru dari arsitektur Indonesia ini berwujud arsitektur Nusantara ya, yang tentunya tujuannya sendiri adalah untuk lebih mengenali akar budaya dari budaya Indonesia ya. Nah, arsitektur Nusantara ini mulai disebarluaskan ya pada masa-masa arsitek Mangunwijaya, kemudian Priyotomo dan juga Pangarsa ya. Arsitektur Nusantara ini juga lebih mengedepankan isu-isu urbanisasi, modernisasi dan tentunya isu lingkungan. Salah satu tokoh di arsitektur Nusantara yaitu Priyotomo sendiri ya, setelah saya bahas di slide-slide di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Saya tambahkan sedikit ya dan juga mereview juga bahwa arsitektur Nusantara ini didasarkan pada aspek falsafah, ilmu dan pengetahuan ya, dengan ciri arsitektur pernaungan ya, di mana arsitektur pernaungan ini ya merupakan suatu wujud arsitektur ya yang mencirikan bentukan-bentukan arsitektur Nusantara ya, tempat bernaung. Dan juga arsitektur perairan ya, di mana Nusantara sendiri ya dikelilingi oleh lautan dan samudra ya, yang tentunya kita harus memikirkan ya bentukan dari arsitektur perairan tersebut ya sebagai juga sumber pengetahuan ya, yang tentunya berasal dari budaya ya, dan tanpa tulisannya, yang artinya munculnya adalah dari tradisi-tradisi budaya ya, bukan dari ilmu pengetahuan secara tertulis ya. Nah, jadi salah satu pertanyaan ya yang sering kita tanyakan juga ya, apa sih perbedaan arsitektur Nusantara dan juga arsitektur tradisional ya. Nah, salah satu tulisan ya yang menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur Nusantara dan arsitektur tradisional ini ya, di mana arsitektur Nusantara merupakan suatu arsitektur yang berada di dalam ranah pengetahuan arsitektur ya. Jadi di dalam arsitektur Nusantara ini sudah ada pengetahuan-pengetahuan arsitektur ya yang dikemukakan ya oleh para ahli ya, dan tentunya dikembangkan ya dalam ranah pengetahuan arsitektur ya. Nah, sedangkan di arsitektur tradisional ya lebih mengacu kepada pengetahuan budaya, yang intinya arsitektur tradisional ini merupakan warisan dari tradisi leluhur-leluhur daerah ya. Jadi tidak terpaku pada pengetahuan arsitektur yang ada ya, tapi mengacu pada budaya setempat ya. Nah, kemudian di arsitektur Nusantara sendiri, tatanan dari estetika komposisi bentuk, ya, kemudian sistem struktur, konstruksi, ya, kemudian makna dan adat tradisi manusia serta lingkungan dan bangunan, ya, dijadikan salah satu patokan sebagai pengembangan dari bentukan-bentukan arsitektur Nusantara, ya. Kemudian di arsitektur tradisional sendiri ya masih mempercayai berbagai macam mitos ya atau kepercayaan dari daerah masing-masing ya, kemudian mata pencaharian juga ya sangat berpengaruh, kemudian hubungan sosial antar masyarakatnya ya, kemudian kesenian dan juga pola tata letak bangunan ya, yang seperti misalnya di rumah adat Bali ya, yang sangat mementingkan tata letak ruangan di setiap bangunan perumahannya ya, atau misalnya di rumah adat Jawa ya, di mana tata letak ruang di dalam rumah tersebut sangat penting ya, sangat penting untuk ditata atau diatur gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa arsitektur Nusantara ini muncul karena keterlibatan masyarakat ya, dan arsiteklah yang menghadirkan karya arsitektur tersebut lewat kebudayaan ya, di mana arsitektur tradisional tentunya merupakan salah satu unsur dari arsitektur Nusantara ya. Nah, Priyotomo sendiri ya menyatakan bahwa arsitektur Nusantara bukanlah arsitektur tradisional ya, namun arsitektur tradisional merupakan bagian ya
dari unsur-unsur arsitektur Nusantara ya. Kemudian Pangarsa sendiri menjelaskan bahwa arsitektur Nusantara ini mengacu pada tradisi dan juga budaya serta kondisi iklim ya yang terjadi di wilayah Nusantara ya. Arsitektur Nusantara juga merupakan suatu living monument ya yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Dan tentunya arsitektur Nusantara ini harus mengakomodasi interpretasi baru, kemudian material baru dan juga fungsi baru yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat pada masanya ya. Kalau istilah sekarang itu adalah arsitektur Nusantara harus kekinian ya. Jadi harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat sekarang tanpa meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya, jadi dalam arsitektur Nusantara ini pelaku dan tata bina lingkungan ya harus memiliki suatu ruangan budaya ya, ruang budaya sendiri yang merupakan cerminan ya dari nilai-nilai keyakinan ya, kemudian karakter alami atau manusiawi ya, dan juga dipengaruhi suatu iklim Nusantara ya, yaitu iklim tropis lembab. Kemudian juga adanya kebersamaan dan pengetahuan dari kebudayaan setempat. Proses arsitektur Nusantara ini ya dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu nilai keyakinan sebagai suatu kebenaran ya yang menumbuhkan pengetahuan kolektif dari generasi ke generasi ya, di mana salah satu wujudnya adalah tradisi membangun rumah. Menurut salah satu buku referensi bahwa arsitektur Nusantara ini ada 5 dimensi yang perlu dijadikan takaran ya, di mana dimensi 1 adalah titik amatan, unsur fokus dan juga detail. Kemudian dimensi 2 adalah bidang ya yang berwujud keberagaman ornamen sebagai wajah alam kehidupan. Yang ketiga adalah ruang sebagai tempat aktivitas ya untuk memproduksi ruang ya, tidak digunakan sebagai individual atau mengonsumsi ruang ya. Jadi ruang ini lebih kepada tempat aktivitas publik ya. Kemudian dimensi 4 adalah aspek tempat terkait perubahan makna ruang seiring waktu dan juga pelaku ruangnya. Kemudian dimensi 5 yaitu aspek pengetahuan falsafah budaya dalam perkembangan arsitektur masa kini. Arsitektur Nusantara ini juga yang harus berwawasan lingkungan ya, sustainable arsitektur, green arsitektur, kemudian climatic responsive arsitektur, participatory design, smart building, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dimensi arsitektur Nusantara sendiri merupakan sistem keyakinan sebagai wujud kepribadian luhur bangsa pada lingkungan binaan ya, yang mengedepankan nilai kearifan lokal, kemanusiaan, kebinekaan, kemasyarakatan dan juga kemakmuran ya. Salah satu diagram dari dimensi arsitektur Nusantara ini seperti ini ya. Dari wujudnya berupa titik, kemudian bidang ya, kemudian ruang, kemudian tempat dan pengetahuan ya yang membentuk suatu bangunan arsitektur ya. Salah satunya adalah rumah. Ya, jadi sekian materi kuliah hari ini ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.